Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arfawi Darwis, kelas IP 4D, NIM 10564111419. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang konsep e-government elektronik. E-government berasal dari bahasa Inggris, electronic government. Istilah e-government bisa disebut juga sistem pemerintahan online. E-gov, digital government atau pemerintah transformasi. E-government adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggara pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian, e-government mencakup berbagai hal untuk berurusan dengan pemerintah. Dengan adanya layanan ini, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih optimal lagi. Nah, kemudian selanjutnya juga jenis-jenis e-government adalah 1. Government to citizen atau G2C. Government to citizen atau G2C adalah sebuah teknologi informasi yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintah dengan masyarakat. Kedua, government to business atau G2B. Government to business atau G2B ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Ketiga, government to government atau G2G. Government to government atau G2G ialah sebuah web pemerintahan yang dapat dibuat dengan tujuan agar dapat memenuhi berbagai macam dari informasi yang dibutuhkan di antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya. Nah, kemudian untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama di antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan. Keempat, government to employees atau G2E. Government to employees atau G2E ialah sebuah tipe hubungan yang juga ditujukan supaya para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah. Kemudian juga di sini terdapat fungsi e-government ialah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi serta berkomunikasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar bisa terbentuk pemerintahan yang bersih, transparan, serta agar bisa untuk menjawab tuntunan perubahan dengan efektif. Selanjutnya adalah tujuan dari e-government adalah 1. Memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran Pemda. Kedua, memperbaiki kepekaan dan respon Pemda terhadap kebutuhan warga. Ketiga, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan accountability dan penyelenggara pemerintah. Keempat, mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian sosial. Kelima, membentuk sistem manajemen dan proses kerjasama yang lancar, transparan, dan efisien antar lembaga pemerintah. Kemudian ada 3 manfaat dari e-government, yaitu pertama, untuk dapat memperbaiki sebuah kualitas layanan dari pemerintah pada para stakeholder yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja, efektivitas, dan juga efisiensi pada berbagai bidang kehidupan bernegara. Kedua, supaya meningkatkan transparansi, kontrol, dan juga akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, yakni di dalam sebuah rangka penerapan konsep corporate governance. Ketiga, agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi. Kemudian ada pun juga di sini kekurangan dari e-government, yaitu 1. Kultur berbagai belum ada. Kedua, pola pikir masih sederhana atau
disebut gagap teknologi. Ketiga, terbatasnya jumlah server dari sedikitnya software berlisensi karena mahal. Keempat, sumber daya manusia yang handal di bidang TI kurang. Kelima, belum terintegrasinya database dan sistem aplikasi secara menyeluruh. Struktur belum memadai. Keenam, tempat akses terbatas. Kemudian tadi kita menjelaskan tentang kekurangan, selanjutnya itu kelebihannya. 1. Dapat membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Kedua, dapat membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat luas. Ketiga, dapat membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta menyediakan fasilitas dialog publik. Keempat, dapat membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Kelima, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Dan yang terakhir, adanya e-government diharapkan pelaksanaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang konsep e-government. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.